pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah panggilan menunaikan sholat subuh berjamaah. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Ini tidak pernah bosan saya pribadi maupun para pengajar yang lain untuk senantiasa mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, wabil khusus sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhura. Jadi betapa ibadah sholat subuh kita yang kita tunaikan tepat waktu, yang kita tunaikan berjamaah, ini akan memberi nilai yang sangat besar bagi kita. Apakah berbeda dengan sholat yang lain? Ya tentu dari sisi pelaksanaannya tidak berbeda, tapi dari sisi nilainya agak berbeda. Nilainya agak berbeda karena sholat subuh ini terutama ini dicatat, disaksikan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh dua kelompok malaikat. Jadi bukan cuma satu kelompok. Malaikat itu banyak jumlahnya, Pak. Yang mungkin kita ketahui, yang biasa diajarkan ke kita itu 10 saja. Tapi sebenarnya malaikat itu ribuan jumlahnya. Malaikat itu ribuan jumlahnya dan mungkin sulit untuk kita hitung, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu malaikat itu jumlahnya berapa. Ya. Tapi banyak sekali dan mereka bekerja sebagai sebuah tim. Jadi kita nggak bisa mengatakan ada malaikat pencabut nyawa yang sedang bekerja di kelurahan sebelah, kemudian di kelurahan ini libur dulu. Karena itu tim, ya tim, bukan satu, tapi tim. Jadi banyak sekali. Ya, kita ada di sini, di rumah kita ada malaikat berdatangan, malaikat rahmah dan lain sebagainya. Makanya sholat subuh yang kita lakukan ini sangat istimewa, apalagi berjamaah. Karena itu malaikat yang bertugas di malam hari, logika kita pakai satpam aja. Ada satpam shift malam, ada shift siang. Yang bertugas di malam hari memasukkan ibadah sholat subuh kita ini dalam catatan mereka. Tapi malaikat yang siang pun sudah datang, sehingga mereka pun mencatat amaliyah kita dalam catatan mereka. Jadi yang malam tercatat, yang siang tercatat, jadi double. Jadi rugi kalau ada orang sholat subuhnya selalu kesiangan. Sekali-kali boleh lah, mungkin bisa ronda atau bisa rapat RW gitu ya. Tapi jangan setiap hari, karena sayang sekali. Ya kan, catatan kita selalu jam 7, jam 8 atau sholat duha, sholat subuh. Ya. Sekali-kali namanya manusia kadang-kadang ketiduran wajar, tapi jangan keseringan. Dan itu harus kita syukuri. Yang pertama bahwa kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah yang nilainya itu sangat-sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesyukuran kita ini akan membuat kita lebih ringan di dalam melaksanakan ibadah selanjutnya. Yang kedua, kita juga bersyukur bahwa pada pagi hari ini dan alhamdulillah setiap Ahad pagi ada guru-guru kita, ada pekan kedua ada Ustaz Bayrami Tafsir, ada pekan ketiga ada Ustaz Abdul Fattah, ada Ustaz Afdol di pekan keempat. Itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita optimalkan. Jangan kemudian kita merasa ngaji lagi, ada pamflet lagi, ada undangan lagi. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Karena apa? Karena Allah akan memuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah ini akan memberikan derajat sedikitlah lebih tinggi pada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dibanding orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Maka ilmu itu walaupun sekali dua kali kita cari,
entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di masjid atau dimanapun. Kalau kita yakini bahwa itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada manusia untuk menaikkan derajatnya, maka kita akan bersemangat. Apalagi dengan insentif. Nah, kalau kita kan paling senang kalau dapat insentif ya. Kalau cuma dapat pahala, nggak kebayang lah pahala. Tapi insentif yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, barang siapa yang pergi keluar rumah untuk menuntut ilmu, kemudian terjadi sesuatu di dalam langkah-langkah di perjalanan, maka derajatnya seperti orang-orang yang mati syahid. Itu banyak sekali. Maka kita bersyukur ada saudara-saudara kita yang rajin sekolah. Kita sampaikan selamat kepada Pak Wakil RW kita yang sekolah lagi, mudah-mudahan lancar ya Pak Dudi ya. Alhamdulillah. Dan juga kita ucapkan mudah-mudahan keberhasilan senantiasa mendatangi beliau, baik itu keberhasilan di dalam kehidupan dunia maupun keberhasilan dalam kehidupan di akhirat. Hadis dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat atas Nabi. Ini penting sekali Bapak sekalian. Menjadi amaliyah yang rutin sehari-hari kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun senantiasa bersolawat atas Nabi. Dan Allah juga memerintahkan kepada manusia kita semua untuk senantiasa melakukan hal yang sama. Coba kita bayangkan apa? Ketika Allah memerintahkan manusia untuk sholat, kita tidak pernah melihat Allah sholat, tapi melalui Rasulullah SAW. Ketika memerintahkan puasa, memerintahkan haji, kita tidak bisa melihat langsung Allah sholat, haji dan lain sebagainya. Memang itu bukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Justru kita bersolat, kita haji atau untuk beribadah kepada Allah. Tapi dalam hal sholawat ini ternyata menjadi satu-satunya ibadah yang dicontohkan, dilakukan dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan nilainya tinggi banget. Ya, dan mudah, murah. Tinggal bersolawat dengan aneka versinya, kemudian menjawabnya dengan aneka versinya. Intinya adalah memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing ada versinya. Ulama ini sholawatnya begini, ulama ini sholawatnya begini. Tapi yang standar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan lain sebagainya, standar saja ada, tapi yang lain-lainnya pun ada. Intinya jangan sampai kita melupakan sholawat itu dan kita tidak menjawab sholawat. Karena kata Nabi akan rugi dan kecewa orang-orang yang disebutkan nama nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi tidak menjawabnya. Nanti di akhirat nanti kok orang lain pada dapat syafaat, kok orang lain pada dapat sesuatu yang mulia, kok dalam catatan ada, kok saya nggak ada ya? Nah, orang kita nggak pernah jawab. Ada orang bersawat diam aja, ada orang salam diam aja. Itu kan amalnya yang sangat sederhana. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, luasnya hasanah keilmuan Islam ini menjadikan kita harus secara pelan namun pasti untuk mengurainya. Jadi ilmu Islam ini banyak sekali. Tuntutan kepada kita udkhuluha fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka harus diikuti juga pendalaman agama secara totalitas. Alhamdulillah, kita sampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada para asatidz, wabil khusus yang hari ini hadir Ustaz Faidawi Tafsir, bahwa ilmu-ilmu agama ini diteteskan, ya, diteteskan dalam bidangnya masing-masing.
di dalam kompetensi masing-masing, dan itu sesuatu yang sangat baik untuk melengkapi puzzle-puzzle di dalam hasanah keilmuan kita. Ada yang mengkaji tentang tafsir, alhamdulillah, karena itu penting. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tertinggi, tidak mungkin dipahami oleh orang awam tanpa adanya mufassir. Maka kalau ada materi tafsir diikuti, jangan kita salah paham. Ada sesuatu disampaikan tidak ditafsirkan oleh ahlinya, tapi ditafsirkan secara sembrono oleh orang-orang yang tidak memahami ilmunya, itu bahaya. Kemudian ada ilmu fikih yang mengatur tata cara kita beragama, tata cara kita beribadah, itu juga sangat penting. Karena jangan sampai amaliyah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang tidak pas, ilmu yang tidak tepat. Bahwa ada aneka versinya. Ada suatu kitab agak besar namanya Al-Fiqhu Al-Madhahibul Khamsah, fikih 5 madhab. Kalau mau didalamin secara mendalam silahkan saja, tapi ambil satu aja juga cukup. Yang penting dijalankan dengan baik. Kalau kebanyakan malah nggak dijalankan, malah repot. Satu aja dengan baik. Ada juga kajian tentang hadis, ada tentang ulumul Quran, itu bagus sekali. Dan kebetulan porsi saya adalah mengkaji tentang tazkiyatun nafs, tentang membangun jiwa. Karena itu penting juga. Kadang ada banyak orang yang diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala keagamaannya, atau bahkan dianggap sholatnya itu tidak sah, bukan karena pelaksanaannya, ya kan? Tapi karena efek setelahnya. Fawaidul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Itu contohnya. Bagaimana orang-orang yang sholat justru dimasukkan ke dalam neraka karena dia lalai dalam sholatnya. Apakah lalai waktunya, apakah lalai pelaksanaannya, atau lalai di dalam implementasinya setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, misalnya. Bahwa sholat itu seharusnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka sholat itu dianggap lalai. Maka salah satu poin di dalam agama itu adalah membangun jiwa manusia agar mereka ketika melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika menjalankan ibadah, ketika beragama, itu disempurnakan dengan kekuatan jiwa. Dan salah satu tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah tentang perintah Allah, tentang keadilan. Bukan karena urusan pemilu, tapi ada juga cerewet sedikit gonjang-ganjing politik ini perlu kita pikirkan dan sikapi sebagai seorang muslim, di mana kita harus berpijak. Bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu banyak sekali tentang perintah berbuat adil. Banyak sekali tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. Kalau kita buka-buka dalam Al-Quran ini, ada 2 kata utama yang menegaskan tentang keadilan. Itu yang pertama adalah al-adlu, yang kedua adalah al-qist. Adil dua-duanya. Maka yang pertama ingin saya sampaikan kepada para jemaah sekalian adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah ayat yang sering dibaca para khatib. Ya. Jadi kalau mendengarkan khutbah Jumat tidak ngantuk dari awal sampai akhir, biasanya mendengar ayat ini biasanya. Tapi kalau ngantuk tiba-tiba komat, setiap Jumat nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar ayat itu. Jangan ngantuk kalau lagi ada khutbah. Biasanya kita dengar itu cuma 2. Yang utama ya. Yang pertama adalah perintah takwa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pasti masih dengar. Biasanya baru awal. Ya Pak ya, baru awal. Tapi yang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Biasanya enggak dengar. Tahu format. Padahal itu bisa diuji Pak. Itu adalah sebuah penanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam sebuah momen penting ibadah Jumat kita. Ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini nggak ada jamaah ibu-ibu yang sholat Jumatnya. Padahal boleh aja mau sholat Jumat kalau mau, ya kan? Tapi tidak lazim di tempat kita. Di tempat-tempat lain ada sholat Jumat itu ada perempuan. Oke lah, Bapak-bapak sekalian. Di dalam sebuah ibadah yang sangat penting yaitu khutbah Jumat. Jadi sholat Jumat dan khutbahnya itu satu kesatuan. Jangan kemudian kan kewajibannya sholat Jumat, khutbahnya datangnya selalu belakangan. Padahal nyantai-nyantai di rumah, nyantai-nyantai di kantor gitu, tapi kemudian datang nanti aja belum komat, pas komat baru berangkat. Kalau sholat biasa oke aja lah. Tapi kalau sholat Jumat ya jangan. Kecuali kita terpaksa di perjalanan, nyampe masjidnya pas sudah mau selesai khutbah ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada, kita begitu mendengar panggilan sholat Jumat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu adalah satu kesatuan ibadah, sholat Jumat dan khutbah Jumat, sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat Idul Adha, khutbah Idul Adha. Jangan Idul Fitri habis sholat terus pergi, khutbahnya ditinggal. Jumat pun datangnya belakangan, yang penting sholatnya. Itu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Maka di dalam satu kesatuan itu berarti sama pentingnya antara sholat Jumat dengan khutbah Jumat. Nah, di dalam khutbah Jumat itu yang pertama pasti perintah takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah kalian wafat kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Itu sangat penting. Tapi yang kedua adalah perintah berbuat adil. Ya, perintah berbuat adil saking pentingnya sampai diingatkan di dalam sholat Jumat. Kenapa kemudian adil ini penting dan kenapa adil ini sampai kemudian disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran dan disampaikan di momen terpenting yaitu sholat Jumat. Berarti ini menjadi sesuatu yang penting dalam membangun jiwa kita, yaitu memahami tentang keadilan, memahami tentang pengkayaan jiwa kita dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah telah menyuruh manusia berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Wa ita'il qurba wa yanha'il fahsya'i wal munkar. Dan berikutnya setelah berbuat adil, berbuat baik juga wa ita'il qurba. Berarti kita apa? Kita berbuat sesuatu, membantu, menafkahi, menyantuni, merawat kerabat-kerabat kita. Kita kadang-kadang paling senang nih kirim donasi ke Palestina, kirim donasi ke panti asuhan di ujung Berung. Tapi ada tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang bahkan untuk hidup aja sulit, untuk makan aja sulit. Ini kurang pas dengan perintah ini, kurang pas. Ya, karena yang diperintahkan itu berbuat adil,
berbuat baik dan menyantuni kerabat. Baru sisanya. Oh, kita pastikan ponakan kita semua sekolah, alhamdulillah. Kita pastikan ada kanan kiri kita, oh itu bisa makan apa enggak. Kita pastikan, oh sudah, baru masuk ke radius berikutnya. Ada wilayah kerja sosial kita. Ya, wilayah kerja sosial kita. Yang pertama adalah keluarga sendiri. Kemudian tetangga, baru wilayah-wilayah yang mungkin saja masih bisa kita jangkau. Nah, kadang-kadang kita perlu jiwa kita untuk memahami begini-begini ya. Karena apa? Biar kita tidak kemudian melakukan tadi surah An-Nahl 90. Pertama adalah berbuat adil, yang kedua adalah berbuat ihsan, berbuat baik, yang ketiga adalah menafkahi, menyantuni, merawat kaum kerabat kita, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, baru kemudian kita berusaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan munkar dan mencegah terjadinya permusuhan. Nah, sekarang ini lagi rame-rame politik permusuhan gara-gara gagal kawin, ya. Gara-gara gagal kawin, kemudian ribut-ribut, kemudian yang tadinya makan bersama jadi tidak makan bersama, yang tadinya mau bersama jadi malah lempar-lemparan kopi. Ini karena kebiasaan kita yang tidak menerapkan agama ini di dalam konteks yang tepat. Kalau itu dilakukan orang-orang awam yang tidak mengenal agama, ya kita maklumi aja. Tapi kalau itu dilakukan orang-orang yang mengenal agama, ada hal kecil, ada pemantik kecil aja mudah sekali terbakar. Ada hal sederhana dijadikan bahan untuk bermusuhan. Ya kita kembali saja kepada perintah Allah, berbuat adil, berbuat ihsan, menafkahi kaum kerabat, mencegah perbuatan munkar dan mencegah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan permusuhan. Ini perintah Allah. Maka kalau ada sengketa bisnis sedikit-sedikit, ya udahlah maklumi aja. Ada kelas sedikit gara-gara salah paham, ya marah, bisa biasa marah ya. Tapi Islam mengatur marah itu 3 hari aja. Boleh lah dilampiaskan. Makanya mudah-mudahan partai yang lagi marah ini 3 hari aja. Habis itu baik lagi. Wajar marah kan. Tapi kalau marahnya berbulan-bulan atau 1 tahun ya itu bangetan namanya. Itu namanya cari penyakit hati. Yang tadinya baik-baik saja tidak baik-baik saja. Ya. Yang itu kumla'allakum tadhakkarun. Nah, itu adalah sebuah pembelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau belajar. Jadi Allah itu selalu memberikan pembelajaran kepada kita dengan berbagai peristiwa, tapi orang-orang yang mau belajar itu merenung. Misalnya si A ada clash sedikit dengan si B gara-gara masalah sederhana, misalnya masalah perdebatan di grup WA, terus dibawa di hati berhari-hari, berbulan-bulan, sampai kemudian diakumulasikan. Setan itu kan paling pintar. Ada masalah sedikit nih, suami istri nih, masalah sedikit, salah paham gitu ya, salah paham, baca WA, ternyata WA-nya salah kirim misalnya nih, terus dirangkai nih informasinya. Wih, yang kemarin pulang malam, yang kemarin nginep di luar kota, yang kemarin dirangkai, setan langsung dia busin-busin. Bener, dia emang di sana suka begitu. Apa yang terjadi? Masalah kecilnya lupa, masalah yang besarnya akhirnya mengemuka, dan begitu kemudian terjadi sesuatu, misalnya suami istri bercerai misalnya, atau kawan ribut sampai putus silaturahmi, setannya apa ya? Ketawa. Alhamdulillah setannya berhasil gue ini nyari teman baru. Nah, marilah kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa tadi? Adil, ihsan, merawat menyantuni kerabat, mencegah perbuatan munkar dan mencegah permusuhan. Ini adalah pengkayaan jiwa. Ini nggak ada tentang sholat, nggak ada tentang wudhu, nggak ada tentang puasa. Itu kan
wilayahnya adalah wilayah jiwa. Makanya tugas saya membangun ini wilayah jiwa. Bagaimana jiwa kita ini dipupuk dengan minimal nuansa yang tadi, adil, ihsan, ngurus kerabat, sama mencegah perbuatan munkar dan permusuhan 5 ini. Ketika terjadi sesuatu, kemudian kita ingat, ya Allah, saya dolim, lawan dari adil, akhirnya dolim, saya dolim punya teman saya ini. Kita langsung bisa kembali. Oh ya Allah, saya kok berbuat tidak profesional, saya bekerja sembarangan, berarti tidak ihsan. Kemudian saya melihat ada orang-orang, ada kerabat kita kok susah hidupnya, mau sekolah aja nggak bisa, langsung tergerak ingat perintah Allah, kita harus bantu di mereka. Ya. Kemudian ketika kita melihat, oh ini perbuatan ini mungkar, ini berpotensi untuk merusak, ini berpotensi untuk mengantarkan kita kepada kemaksiatan, langsung kita mengatakan, Allah sudah berpesan kepada kita, hendaklah kita mencegah perbuatan itu. Lalu yang terakhir, ada partikan-partikan apa, potensi perselisihan apa, kita ingat, ya Allah, bukankah kita diperintahkan untuk menjauhi, menghindari segala sesuatu yang berpotensi memunculkan permusuhan. Ya, jangan itu kemudian dipelihara. Justru makin lama kita makin bisa mengerti, oh ya sudahlah, ada urusan politik biarin aja. Besok juga akur, yang kemarin akur, besok enggak, yang kemarin enggak, besok akur, udah biasa saja. Jangan dijadikan sesuatu yang berlebihan. Semua orang boleh kampanye usaha agensi, yang penting mau benerin turap, yang penting mau bangunin lapangan bulu tangkis, ya Pak RW ya. Itu aja diambil sesuatu yang sederhana, asalkan tidak keluar dari koridor yang sesuai dengan keyakinan agama kita. Ya, bikin sesuatu yang praktis saja, semua orang boleh. Itu. Hadirin sekalian pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita fokus ke poin 1. Yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berbuat adil. Karena adil ini yang kemudian menjadi sebuah garansi sesungguhnya adil itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ini menjadi penting. Ini menjadi salah satu alasan kenapa di dalam khutbah Jumat pun para khatib itu diminta menyampaikan perintah ini, bahwa kita diminta berbuat adil. Dan keadilan macam apa yang harus kita dalami dan kita bahas, ada banyak sekali. Kalau kita bicara keadilan, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia berbuat adil ini pada tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Yang nanti kita dalami cuma 2, yaitu keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Tapi kita akan antarkan ke sana dulu. Yang pertama, keadilan apa? Keadilan untuk diri kita sendiri. Di dalam definisi, kalau kita baca kitabnya Said Qutb, itu dikatakan adil itu apa? Adil itu adalah menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan proporsinya. Ya. Jadi tidak harus sama, tidak harus pas, tidak harus ini separuh, enggak. Adil itu menempatkan segala sesuatunya sesuai proporsinya. Kalau kemudian kita punya 2 anak, yang satu SD, yang satu SMP, yang satu kita kasih ongkos 10.000, satunya 5.000, kemudian dibilang, oh tidak adil ini. Itu adalah definisi yang tidak tepat. Karena yang SD itu mungkin dengan 5.000 cukup, yang SMP harus 10.000. Jadi adil di sini adalah menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan proporsinya. Maka keadilan yang pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan apa? Keadilan kepada diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah tahu, ya, punya penyakit gula, di mana penyakit gula salah satunya misalnya harus mengurangi konsumsi yang mengandung kadar gula tinggi, bukan harus yang manis-manisnya. Belum tentu yang manis-manis itu kadar gulanya tinggi, tapi yang kadar gulanya tinggi, terutama glukosanya tinggi, kemudian kita melanggarnya, itu adalah ketidakadilan buat diri kita.
Ya kan, tidak adil buat diri kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya penyakit jantung, yang penyakit jantung ini ada faktor-faktor pemicunya, tapi kemudian kita tetap melanggarnya, itu berarti tidak adil dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita punya hak untuk tidur, tapi kita begadang terus kerjaannya, ya kan, orderan servis motor pun jam 12 masih dijabanin demi sebuah target misalnya, itu berarti berbuat tidak adil terhadap diri kita. Karena apa? Badan kita, mata kita, semuanya adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya kita. Di mana Allah memerintahkan adil, udah ngantuk dia tidur. Ya kan? Waktunya olahraga, jam setiap minggu gue sampai sore terus. Ya kan? Sampai kemudian sampai yang lain dilupakan, itu tidak adil. Itu yang pertama, keadilan kepada diri sendiri. Kemudian keadilan kepada keluarga. Itu penting juga Bapak Ibu sekalian. Ini saya belum masuk ke keadilan ekonomi dan sosial karena itu sangat teoritikal. Tapi paling praktikal aja. Keadilan kepada keluarga. Menjadi sebuah pertanyaan kita semua adalah, apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah punya waktu? Apakah kita sudah punya kesempatan yang cukup? Apakah kita sudah punya nafkah yang cukup? Apakah kita sudah berpihaknya? Itu dievaluasi oleh diri kita sendiri. Karena masing-masing harus berbuat adil, menempatkan segala sesuatunya sesuai proporsinya, kepada diri, kepada keluarga, kemudian kepada lingkungan yang lebih luas, keadilan kepada tetangga, keadilan kepada kerabat, keadilan kepada tempat kerja, keadilan kepada masyarakat. Itu adalah level-level keadilan yang semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita adalah pemimpin, mulai dari level yang paling bawah diri kita sendiri sampai level yang paling tinggi, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita ini tidak adil kepada diri, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada tempat kerja, maka siap-siap saja nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Kamu rajin gowes, ditanya sama malaikatnya. Setiap minggu berangkat subuh, pulangnya tengah malam, terus waktu untuk keluarganya kapan? Bingung kita jawabnya. Wah, kamu tidak adil. Itu contoh sederhana di dalam praktek kehidupan kita, bahwa segala sesuatu ada proporsinya. Ada proporsi kita kepada diri, keadilan horizontal maupun keadilan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai pengantar menuju bagaimana memahami keadilan. Sekarang kita bicara tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang sejarah manusia, konflik selalu muncul dari masalah ini. Ya, konflik selalu muncul dari masalah ini, masalah keadilan. Maka begitu Islam datang membawa sebuah ajaran, sebuah nilai yang syarat dengan ajaran-ajaran, perintah-perintah, dan insentif terkait keadilan. Ayo kita simak sebuah kisah yang sangat legendaris yang menjadi salah satu acuan referensi, salah satu referensi di dalam menyusun piagam tentang hak yang diinspirasi dari Islam. Salah satunya kisah tentang Umar bin Khattab. Pasti kenal ya? Ya, kenal ya Umar bin Khattab. Sebelum Islam, Umar bin Khattab itu sama-sama kita pahami, sekedar mereview, adalah tokoh kafir Quraisy yang sangat keras, sangat tegas, kadang kejam dan bengis, dan kadang-kadang sangat jauh dari perbuatan adil. Pokoknya siapa saja yang nyusahin dia disikat, nggak peduli benar apa
salah. Siapa saja yang mengganggu kepentingan dia maupun klannya, itu dia habisi tanpa alasan-alasan yang kadang-kadang bisa diterima. Tapi begitu Islam datang merasuk dalam jiwanya, kemudian dia totalitas berbalik 180 derajat, dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah sampai kemudian dia menjadi salah satu pemimpin yang paling adil di dalam sejarah Islam. Salah satunya sebuah kisah yang mungkin juga pernah para jamaah sekalian baca dan dengarkan, tapi nggak apa-apa kita review kembali. Adalah pada satu hari Umar bin Khattab ini punya kebiasaan berkeliling-keliling. Ketika capek, Umar bin Khattab juga punya kebiasaan istirahat di mana-mana. Tidak cari losmen, tidak cari hotel, nah, istirahatnya itu pokoknya ada pos kamling ya pos kamling, ada pos jaga satpam. Nah, satu waktu Umar bin Khattab ini sedang istirahat di bawah pohon kurma di perbatasan kota Madinah. Jadi tiba-tiba datang seorang asing, orang asing kebetulan dia orang Yahudi. Orang Yahudi datang dari Mesir, datang bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai bapak, dia sudah sepuh, kan? Wahai bapak, saya ingin bertanya di mana istananya Umar bin Khattab? Dari pintu gerbang kota Madinah. Di mana istananya Umar bin Khattab? Kemudian jawabnya singkat, ke sana, ya, di sana. Jadi disuruh masuk ke Madinah. Kemudian dia lagi bertanya lagi, ya kan? Bagaimana Umar bin Khattab ini karakternya? Ya kan? Bagaimana dia kepemimpinannya? Ya ngobrol biasa karena dia tidak tahu kalau itu Umar bin Khattab. Nah kemudian dia bercerita, mungkin sambil duduk-duduk karena sama-sama istirahat, dia bercerita, saya ini berasal dari Mesir, yang kebetulan dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab bernama Amr bin As. Nah, Amr bin As ini adalah seorang gubernur yang dikirim dari Madinah ke Mesir, ke Kairo, ke Mesir. Yang Mesir ini adalah satu negeri yang sejak zaman Fir'aun adalah negeri materialis, negeri kapitalis, negeri yang sangat mengagung-agungkan ekonomi, sangat mengagung-agungkan bangunan-bangunan fisik. Kan masih terlihat ya, ada piramida, ada sphinx, ada bangunan istana-istana hebat gitu ya. Dan Amr bin As ini berusaha menyesuaikan diri agar jangan jadi gubernur culun. Masa gubernur kantornya kecil sementara masyarakatnya adalah masyarakat materialis. Masyarakatnya suka bangunan-bangunan hebat. Akhirnya dia ingin membangun sebuah istana gubernuran yang hebat. Tapi dia terganggu karena tanahnya sudah dibebaskan kanan kiri, udah diambil, masyarakatnya dipindahkan. Ada satu bangunan di tengah, yaitu bangunan milik orang Yahudi yang kumuh, miskin dan sangat mengganggu pemandangan. Dan sebagai gubernur dia bilang gusur, rasanya gitu. Tapi udah dirayu-rayu tetap nggak mau. Saya nggak mau, ini adalah rumah warisan nenek moyang dia yang sudah ratusan tahun, saya nggak mau pindah. Saya ingin mencari keadilan ke Madinah, gitu. Ke kantor pusat, ke ibu kota. Datanglah dia ke Madinah bercerita kepada Umar yang belum tahu kalau itu Umar. Nah, kemudian Umar datang ke tempat sampah. Ada tulang diambil, digores pakai pedang, seret dengan garis lurus, kasih gede. Bingung dia kan? Ini dari siapa? Untuk siapa? Aku rumah yang kamu cari dari tadi. Bingung dia, ini ternyata orang yang kita cari ada di depannya, yang istananya nggak ada. Kemudian dia tidur di pos kamling. Sampaikan ini kepada Amr bin As. Lebih bingung lagi dia. Gua kesini mau nyari keadilan, mau nyari perintah, mau nyari SK.
Dan di sini cuma dapat tulang doang. Udah gak usah banyak ngomong, kasihin aja. Betapa bingungnya dia ketika itu sampai di Mesir disampaikan kepada Amr bin As gemeteran ya. Gemeteran. Ngeri. Presidennya udah ngasih begini ya. Ditafsirkan oleh Amr bin As apa? Si Yahudi kan bingung, wahai Pak Gubernur, ini ada apa? Saya ngasih tulang doang, Anda udah gemeteran. Kemarin Anda galak bener sama saya gitu ya. Nah, ditafsirkan begini, ini adalah peringatan dari maka si Yahudi itu kemudian tersadar bahwa betapa keadilan di dalam Islam itu betul-betul ditegakkan. Dia masuk Islam dan menyerahkan rumahnya, gak usah dibeli, ini saya wakafkan. Itulah salah satu contoh betapa keadilan di dalam Islam dicontohkan, dan itu menjadi salah satu inspirasi ternyata bagi sarjana-sarjana Barat untuk membangun satu sistem hukum bahwa keadilan itu tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal strata sosial. Keadilan itu untuk semua orang, termasuk kepada musuh-musuhnya. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat engkau tidak berlaku adil kepadanya. Yang penting Pak, ya kan? Jangan sampai karena perbedaan mazhab, perbedaan keyakinan, perbedaan fikih segala macamnya malah kita jadi tidak berbuat adil. Maka dasar-dasar keadilan sosial sudah ditanamkan betul dalam Islam yang dicontohkan oleh para khalifah. Mobil khusus yang tadi saya ceritakan adalah Khalifah Umar bin Khattab, bahwa keadilan sosial itu adalah satu hak setiap manusia, di mana Islam memberikan penafsiran, memberikan definisi. Keadilan sosial itu adalah pemerataan kesempatan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama bagi setiap manusia. Jadi kalau kita kemudian mengingkari itu, oh dia kan beda suku, jangan kita pilih, oh dia beda ras, dalam pikiran kita sudah tidak adil. Membedakan manusia dari sukunya, membedakan manusia dari rasnya, dari agamanya, itu sudah tidak adil dalam pikiran kita, dan itu bertentangan dengan konsep di dalam Al-Quran. Memperlakukan manusia setara hak-haknya tanpa membedakan apapun. Itu konsep keadilan sosial di dalam Islam. Maka ini penting bagi jiwa kita. Jangan karena teman kerja yang agamanya beda, kemudian kita saya enak-enaknya sama dia. Saya enak-enaknya, sukunya beda, kita kan kumpulan orang A, dia orang B. Itu sudah bertentangan dengan konsep keadilan di dalam Islam itu sendiri. Contoh Umar bin Khattab dari sekian banyak contoh, itu sudah menjadi bukti bahwa Yahudi ini orang miskin, rasnya beda, agamanya beda, berhadapan dengan gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab sendiri. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Ya, udah beda agama, beda ras, beda strata, dia pendatang, orang Yahudi kan pendatang di situ, ya kan? Tapi diperlakukan sama adilnya. Itu konsep keadilan sosial dalam Islam. Maka itu jiwa kita tuh harus kaya seperti itu. Dibiarin aja dia beragama apa, orangnya haknya dia mau beragama apa. Kita juga nggak boleh memaksanya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, itulah. Bagaimana keadilan ekonomi? Nah, ini juga penting. Sejarah peperangan di seluruh dunia dari awal sampai sekarang mayoritas tidak terbelakangi oleh ketidakadilan ekonomi. Ya, perang agama, perang apa itu kan hanya bungkus. Sebenarnya lebih banyak perang karena ketidakadilan ekonomi, karena perebutan sumber daya. Maka Islam mengatur secara sangat tegas bagaimana keadaan ekonomi ditafsirkan adalah pemerataan kesempatan setiap manusia untuk berusaha dan mendapatkan akses ekonomi. Maka di Islam diatur secara tegas, ada konsep zakat,
ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ini adalah implementasi dari keadilan ekonomi, bukan hanya keadilan sosial. Kalau keadilan sosial ya kita nggak usah dikaitkan langsung dengan zakat segala macamnya. Ini keadilan ekonomi yang memang keadilan ekonomi juga diperintahkan di dalam agama. Larangan untuk konsumsi riba, larangan untuk menyelenggarakan riba. Jadi kita bersyukur sekali ada Pak Suat dan Pak Garin yang sangat intens berkampanye tentang gerakan anti riba. Kenapa? Riba itu adalah konsep yang paling tidak adil di dalam ekonomi. Ya kan? Konsep paling tidak adil dalam ekonomi, sehingga apa? Islam karena sangat menekankan keadilan maka sangat memerangi riba. Karena itu paling tidak adil. Bukan hanya skala kecil, minjam 2.000 jadi 2.100 itu terlalu kecil. Tapi konsep riba itu secara global telah membuat ketimpangan ekonomi di mana orang yang miskin semakin miskin, negara miskin semakin miskin, kadang-kadang bunganya lebih gede dibanding pokok. Dalam skala yang lebih besar, pas skala kecil kan cuma berbunga sedikit gitu kan. Tapi skala global ini sangat berbahaya. Maka konsep-konsep ekonomi di dalam Islam, misalnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kita diminta untuk tidak membatasi akses ekonomi orang, tidak membatasi, tidak menguasai unit-unit produksi secara berlebihan. Maka Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu sangat mengadopsi nilai-nilai Islam di mana nilainya sangat sesuai, ya kan? Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat. Itu adalah konsep Islam. Maka di dalam Islam itu tidak boleh orang menguasai sumber air. Danaunya punya gua nih. Kalau kesini mesti bayar. Kalau pemerintah boleh, itu dalam rangka untuk mengatur agar orang tidak berebut, ya kan? Tapi kalau pribadi menguasai sumber air, menguasai gunung, menguasai bukit, menguasai sumber api, menguasai sumber udara, itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Dilarang dalam agama. Maka air, sungai, danau, laut itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan semuanya akan menikmati, punya keadilan untuk memanfaatkan. Bagi yang kebetulan memiliki kelebihan karena rezeki dari Allah yang kebetulan di bidang ekonomi lebih bagus, diberikan keseimbangan. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Itu adalah bagian dari penyeimbang konsep keadilan ekonomi di dalam Islam. Tapi prinsipnya adalah setiap manusia diberikan akses yang terbuka untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi dan tidak boleh seorang pun menjadi penghalangnya. Nah, itu bertentangan dengan agama. Jadi sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika konsep keadilan ini, keadilan di dalam agama, keadilan di dalam Islam, bahkan sudah diadopsi di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal-pasal yang sudah sebagian besar ada di sana, itu kita jalankan. Insya Allah sebuah negara atau sebuah pribadi, keluarga sampai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu bisa dicapai dengan sistem keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang kita terapkan. Kesimpulannya adalah, marilah Bapak Ibu sekalian, kita perkaya diri kita, perkaya jiwa kita, setidaknya mengingat apa yang tadi Allah perintahkan dan larang. 5 hal tadi Pak. Setiap kita berbuat, apakah kita sudah berbuat adil? Ini perintah Allah. Inna Allaha ya'muru bil adli. Kemudian apakah kita sudah berbuat ihsan? Melakukan sesuatu dengan baik, melakukan sesuatu dengan profesional. Apakah kemudian yang ketiga, kita sudah peduli dengan kerabat-kerabat kita, lingkungan-lingkungan kita. Yang keempat, apakah kita sudah bisa untuk mencegah perbuatan mungkar sekuat tenaga yang kita lakukan. Yang kelima, apakah kita sudah selalu berusaha menghindari yang namanya permusuhan. Hindari dengan siapapun. Badan kita boleh gagah, duit kita boleh banyak,
Tapi bukan berarti kita membuka front permusuhan dengan orang. Justru kegagahan badan kita, banyaknya rezeki kita untuk membuat kedamaian, untuk membuat orang jadi berbuat baik, ngopi-ngopi, jalan-jalan, ya kan? Membuat suasana itu jadi enak, jadi asik, gitu kan? Itu kan lebih mulia dibanding kita melakukan hal-hal yang mati terjadinya permusuhan di antara kita. Hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga fisik dan jiwa kita, secara khusus jiwa kita, agar senantiasa kaya nilai, kaya perspektif yang baik, kaya ilmu, dan mudah-mudahan itu menjadi modal berharga kita nanti di dalam perjalanan berikutnya menuju Allah Subhanahu wa taala.